Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nadia Rizkyani. Di video kali ini aku akan melanjutkan materi sejarah sastra periode 1961 sampai sekarang. Disimak ya video ini dari awal hingga akhir. Para sastrawan Indonesia menunjukkan perhatiannya kepada dunia politik. Di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Rustam Effendi yang terkenal sebagai politikus ketimbang dikenal sebagai pengarang. Pada tahun 1950, dibentuklah Lembaga Kebudayaan Rakyat yang disingkat Lekra, yang menganut seni untuk rakyat yang kemudian menjadi organ kebudayaan resmi dari PKI. Karena adanya perbedaan pemahaman, maka muncul Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia atau LESBUMI yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama serta organisasi-organisasi lainnya seperti Himpunan Mahasiswa Islam dan Pelajar Islam Indonesia serta lembaga dan partai lainnya. Manifest Kebudayaan dan Konferensi Karyawan Pengarang. Se-Indonesia, manifest ini mendapat sambutan baik dari banyak orang. Di sisi lain, manifest sendiri dapat mempermudah Lekra beserta kampanyenya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Namun, pihak manifest ini juga tidak tinggal diam. Mereka mempersiapkan konferensi pengarangkan yang diberi nama Konferensi Karyawan Pengarang Se-Indonesia atau KKPI. Konferensi ini berlangsung di Jakarta pada bulan Maret 1964 yang menghasilkan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia atau PKPI. Namun hal ini ditolak oleh Presiden Insinyur Soekarno. Semua seniman budayawan dan pengarang yang menandatangani manifest kebudayaan ini diusir dari segala kegiatan dan bahkan dipecat dari pekerjaan mereka. Dari situasi inilah yang menghasilkan karya-karya sastra tentang protes sosial dan protes terhadap penginjakan martabat manusia. Para pengarang Lekra. Yang pertama ada Adi Sidarta atau D.N. Darta. Lahir di Cibeber 7 Maret 1924, beliau adalah salah satu pendiri Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Ia pernah menjadi wartawan harian buruh di Yogyakarta. Pada masa revolusi, ia bergabung dengan Angkatan Pemuda Indonesia. Selanjutnya ada Lukman Nyoto, dikenal dengan nama Nyoto. Tempat tanggal lahir Kabupaten Bondowoso 17 Januari 1927. Beliau adalah wakil ketua PKI dan berteman dekat dengan D.N. Aidit. Beliau juga pernah menjadi seorang menteri negara. Selanjutnya ada Jubar Ajub. Tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 16 Februari 1926. Beliau adalah seorang penulis Indonesia. Ia juga seorang penerjemah dan pengamat kebudayaan. Ia pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Siaran Radio, anggota Dewan Pertimbangan Pemuda, anggota Dewan Film, anggota DPTG MPRS, dan anggota pimpinan Pusat Lekra 1959 sampai 1965. Selanjutnya ada Dipa Nusantara Aidit. Lahir di Boyolali 22 November 1995. Beliau ikut serta dalam memimpin gerakan pemuda di Belitung pada zaman kolonial Belanda dan sempat menjadi anggota DPRS mewakili rakyat Belitung saat Indonesia merdeka. Selanjutnya ada Agam Wispi. Lahir di Pangkalan Susu tanggal 31 Desember 1930. Beliau adalah seorang penulis Indonesia termasuk sebagai salah satu penulis sastra eksil Indonesia. Ia juga seorang penyair yang banyak menulis sajak serta cerpen dan drama. Beliau memulai karirnya sebagai wartawan dan redaktur kebudayaan harian, kerakyatan, dan pendorong Medan. Ia juga pernah menjadi anggota pimpinan Pusat Lekra 1959 sampai 1965. Berikut ini adalah kumpulan karya sastra tentang Islam dan nama pengarangnya. Yang pertama adalah kumpulan cerpen dan roman berjudul Umi Kalsum dan Perjalanan ke Akhirat. Karya Jamil Suherman diterbitkan oleh penerbit Nusantara. Selanjutnya ada kumpulan sajak berjudul Gema Lembah Cahaya tahun 1964, karya M. Saribi, AFN.
diterbitkan oleh penerbit Pembangunan. Selanjutnya ada kumpulan sajak dari 8 orang penyair berjudul Manifest, diterbitkan oleh penerbit Tinta Mas. Sedangkan karya sastra orang-orang Katolik mempunyai sebuah majalah bulanan kebudayaan umum yang diterbitkan di Yogyakarta. Basis yang terbit sejak tahun 1951. Sajak-sajak tirani. Tirani berjumlah 18 puisi. Judul-judul puisi ini antara lain Sebuah Jaket Berlumur Darah, Merdeka Utara, Harmoni, Jalan Segara, Bunga Karangan Bunga, Salemba, Tableau Menjelang Malam, Dari Catatan Seorang Demonstran, Dari Catatan Seorang Demonstran, Percakapan, Angkasa, Geometri, Aviasi, Mimbar, Aritmetik Sederhana, Depan Sekretariat Negara, 22 tahun kemudian, Seorang Tukang Rambutan pada Istrinya, Doa, dan yang terakhir berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. Kumpulan puisi karya Taufik Ismail ini mengandung unsur perlawanan terhadap ketidakadilan dan protes sosial terhadap pemerintah Orde Lama. Beberapa pengarang. Yang pertama ada B. Sularto, lahir tanggal 11 September 1936 di Purworejo. Ia menulis cerpen yang penuh dengan protes dan ejekan dan hanya catatan-catatan mengenai situasi politik dan sosial. Dramanya yang berjudul Domba-Domba Revolusi mendapat reaksi dari orang-orang Lekra. Kemudian drama itu ditulis dalam bentuk novel yang berjudul Tanpa Nama oleh Nusantara tahun 1963. Selanjutnya ada Buru Raswanto, lahir di Palembang 6 April 1937. Ia menulis sajak, esai, dan roman. Cerpen-cerpennya dikumpulkan dalam Bumi yang Berpeluh dan Mereka Akan Bangkit. Sajak-sajaknya berjudul Mereka Telah Bangkit diterbitkan dengan stensil. Romannya berjudul Sang Ayah dan Manusia Tanah Air. Selanjutnya ada Bestari Asmin, lahir tanggal 29 Agustus 1939 di Muara II, Palembang. Ia bekerja sebagai anggota redaksi harian Kami. Cerpen-cerpennya diterbitkan berupa buku dalam 2 kumpulan, yaitu Di Tengah Padang dan Laki-Laki Berkuda. Selanjutnya ada Satyagraha Hurep Suprobo, lahir di Lamongan 7 April 1934. Ia banyak menulis cerpen dan esai tentang kebudayaan. Romannya Sepasang Suami Istri melukiskan kehidupan seorang suami politikus. Ia juga pernah menulis berupa cerita wayang berjudul Resi Bisma tahun 1969. Ia muncul sebagai editor sebuah buku antologi esai sekitar persoalan-persoalan sastra yang memuat esai karya Asrul Sani, Iwan Simatupang, Gunawan Muhammad, Arif Budiman, dan lain-lain. Selanjutnya beberapa penyair. Yang pertama ada Taufik Ismail, lahir tahun 1937 di Bukit Tinggi dan dibesarkan di Pekalongan. Beliau mulai mengumumkan sajak-sajak, cerpen-cerpen, dan esai-esainya sejak tahun 1954. Baru pada awal tahun 1966, ia muncul ke permukaan ketika karyanya berjudul Tirani berisi sajak-sajak diumumkan di tengah-tengah demonstrasi para mahasiswa dan pelajar yang menyampaikan tritura. Selanjutnya ada Gunawan Muhammad. Sajak-sajaknya banyak tersebar dalam majalah dan mempunyai suasana muram sepi menyendiri. Kesunyian manusia di tengah alam sepi tanpa kata banyak menjadi temannya. Misalnya, yang berjudul Senja Pun Jadi Kecil, Kota Pun Jadi Putih. Selanjutnya ada penyair-penyair lain seperti Saini Kosim atau Saini KM. Beliau adalah seorang penulis Indonesia, banyak menulis karya drama, selain puisi, novel, dan juga esai. Selanjutnya ada Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD.
Selanjutnya ada Budiman S. Hartoyo. Ia tergolong sebagai penyair angkatan 66. Budiman biasa menyutradarai drama, melatih paduan suara, dan belajar menggambar. Selanjutnya ada Saini KM. Beliau lahir di Sumedang tanggal 16 Juni 1938. Ia telah banyak menghasilkan karya tulis berupa sajak yang dimuat dalam majalah-majalah sekitar tahun 60-an. Selanjutnya Sapardi Djoko Damono menulis banyak sajak. Dalam sajak-sajaknya yang memiliki kesederhanaan dalam pengucapannya, namun dapat menyentuh hati pembaca maupun pendengarnya. Selanjutnya Wingkarjo Wongsamaja. Beliau lahir di Garut pada tanggal 23 April 1937. Ia sebenarnya sudah menulis sajak sejak pertengahan tahun 50-an. Beliau juga mengumumkan 1-2 sajaknya pada masa itu. Selanjutnya ada Budiman S. Hartojo. Beliau lahir di Solo pada tanggal 5 Desember 1938. Ia juga menulis banyak sajak yang diterbitkan dalam berbagai majalah. Selanjutnya ada para pengarang wanita. Yang pertama ada Titi Said. Beliau adalah seorang pengarang wanita yang banyak menulis cerpen. Ia dilahirkan di Mojonegoro tanggal 11 Juli 1935. Selanjutnya ada S. Cahyaningsih, muncul dengan sebuah kumpulan cerpennya Dua Kerinduan. Selanjutnya ada Sugiyarti Siswandi yang banyak menulis cerpen yang dimuat dalam lembaran penerbitan Lekra. Kumpulan cerpennya Sorga di Bumi terbit tahun 1960. Selanjutnya ada Erni Siswati Hutomo yang banyak menulis cerpen dimuat dalam majalah sastra. Selanjutnya ada Eni Sumargo yang lahir di Blitar tanggal 21 November 1943. Selanjutnya ada Susi Aminah Aziz, lahir di Jatinegara tahun 1939, yang telah menerbitkan kumpulan sajaknya berjudul Seraut Wajahku. Selanjutnya ada Duyarti Mariono yang menulis sajak dimuat di majalah sastra. Selanjutnya ada Isma Sapitri, lahir di Langsa, Aceh, tanggal 21 November 1940. Beliau banyak menulis sajak yang dimuat dalam majalah sastra Indonesia dan majalah-majalah lain pada awal tahun 60-an. Selanjutnya ada Tuti Heranti Nurhadi yang kalau menulis mempergunakan nama Tuti Heranti. Beliau lahir di Bandung tahun 1934. Baru mulai mengumumkan sajaknya pada tahun 1967 dalam Horizon. Yang pertama ada Muhammad Diponegoro. Beliau lahir pada tanggal 28 Juni 1928 di Yogyakarta. Beliau adalah ketua dari grup drama teater muslim di Yogyakarta. Karya-karyanya kebanyakan diambil dari sejarah dan cerita-cerita Islam, antara lain Iblis dan Surat kepada Gubernur. Selanjutnya ada M. Yunan Helmi Nasution. Beliau adalah pemimpin Himpunan Seniman Budayawan Islam atau HSBI dan telah menulis serta mementaskan drama-drama hasil karyanya seperti Iman dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Saini KM. Beliau banyak mengambil kisah-kisah lama yang diubah menjadi drama sajak, antara lain Prabu Gosan Ulun yang sudah dipentaskan berulang kali. Selanjutnya ada B. Sularto. Beliau sudah dikenal melalui salah satu karyanya yang berjudul Domba-Domba Revolusi. Terkadang beliau akan mengumumkan hasil karya drama barunya dalam majalah-majalah di Jakarta. Pada angkatan 45, para penulis esai dapat dihitung dengan jari. Setelah itu bermunculan penulis-penulis esai dan yang paling dikenal yaitu Iwan Simatupang. Beliau banyak melontarkan gagasan-gagasan dan perspektif baik. Namun, esai-esai yang ada dalam majalah-majalah yang pertama memuatnya hampir semua terbenam. Kumpulan esai tentang persoalan sastra telah diterbitkan oleh Satyagraha Hurip Suprobo dengan judul Antologi Esai Sekitar Persoalan Sastra tahun 1969. Kesimpulannya, karya sastra pada periode 1961 lebih berfokus pada protes sosial terhadap pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk sajak dan kumpulan puisi maupun roman, dan pada zaman sekarang karya sastra tidak berfokus lagi pada protes sosial, di mana karya sastra yang sebelumnya dikenal dengan roman sekarang dikenal dengan nama novel.
Sekian videoku mengenai sejarah sastra pada periode 1961 sampai sekarang. Aku berterima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan aku mohon maaf juga jika dalam penyampaianku masih banyak terdapat kekurangan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.